Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 86. Baitnya yang pertama, Gita Bhakti 86 bait pertama, aku bersyukur Allah sumber hidupku, dan syair berikutnya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati, kita tahu bahwa perasaan itu bisa tidak terpuaskan. Artinya, jika dia sudah mendapatkannya, bagian pertama dia akan ingin dipenuhi terus-menerus dan dia tidak akan puas. Begitu ya. Jadi, misalnya saja jabatan. Kita bekerja, diberkati Tuhan, kita masuk di perusahaan atau instansi. Tapi kita ada di tingkat bawah. Lalu, atas berkat Tuhan, kita memasuki di kelompok menengah. Kita bisa tidak puas lagi karena ada yang di atas. Singkatnya, kita sudah di puncak. Kita juga bisa tidak puas karena ada jabatan lain di tempat yang lainnya. Begitulah, kepuasan itu tidak akan pernah berakhir. Dan itu manusiawi. Harta benda juga begitu. Gaji juga seperti itu ya. Jadi orang bisa tidak puas. Nah, kalau keinginan itu ya ingin dipenuhi terus-menerus, perasaan tidak dikelola dengan baik, maka orang akan mengalami derita. Apapun keberadaannya, dia akan menderita. Dan seperti itulah yang terjadi, sehingga kita perlu merenungkannya. Demikian juga ada saya berkenalan dengan seorang yang dia mengatakan dulunya dia di GPIB. Lalu dia pindah ke gereja lain karena faktor tertentu. Mungkin kurang senang, kurang memuaskannya. Pada waktu bertemu dengan saya, dia sudah masuk gereja yang ketiga setelah GPIB. Saya tidak tanya sebelumnya. Dan saya mendengar kabar terakhir, sudah cukup lama, saya tidak tahu keberadaannya sekarang, dia sudah pindah gereja yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dicari? Dia tidak akan mendapatkan kepuasan, karena gereja bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan. Tetapi itulah, dan itu sangat manusiawi. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengelola hal seperti ini, agar orang bisa menempatkan diri ya, dengan baik. Bagaimana ketika orang menghadapi masalah-masalah yang besar dalam kehidupannya, atau penindasan seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika ini? Apa yang harus dilakukan? Apa dasarnya? Sehingga dia bisa mengembangkan diri dengan baik.
Saya langsung saja bahwa dasarnya adalah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kita yang selalu mengembangkan keinginan-keinginan, memuaskannya begitu rupa, dan akhirnya kita melawan Allah. Begitu ya kesaksian dari kitab suci kita. Jadi bisa cenderung seperti itu. Keinginan yang terus dibuai dengan keinginan berikutnya, akhirnya dia juga ingin sama dengan Allah atau melawan, memberontak terhadap Allah, dan ingin agar dirinya sungguh-sungguh yang menentukan segala-galanya. Nah, kita didamaikan, ditebus dosa kita oleh Kristus. Karena itu keadaan kita adalah menjadi baru, ya. Hubungan baik kembali, dan kita bisa menjalinnya dalam doa, ya. Dalam hubungan yang terus-menerus. Kalau kita melakukan sesuatu, kita selalu datang kepada Tuhan, agar Tuhan juga berkarya dalam kehidupan kita. Dengan demikian, perdamaian kita dengan Allah itu nyata juga dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bergumul begitu rupa bersama dengan jemaat Tesalonika. Karena itu juga bagaimana menghadapi kenyataan kehidupan. Kalau jemaat Tesalonika menghadapi penganiayaan atau masalah yang berat, apa sikapnya? Pertama-tama adalah kita mengucap syukur, gitu ya. Kita diajak untuk mengucap syukur, gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi termasuk hal yang terjadi pada waktu itu, yaitu ada penganiayaan atau masalah yang berat. Ya, karena orang tidak suka dengan kekristenan yang berkembang, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kalau seperti itu, bagaimana menghadapinya? Nah, mengucap syukur bukan berarti kita mengiyakan saja, gitu ya, atau kita menyerah saja, kita pasif, bukan. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kita menempatkan diri begitu rupa, dan kita mensyukuri kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkarya di lingkungan seperti itu. Dan Tuhan akan menguatkan, membimbing begitu rupa. Kita punya guru agung, Tuhan Yesus. Ketika menghadapi penganiayaan, penderitaan, dia tetap fokus pada tugasnya untuk karya keselamatan. Dia tetap pergi ke Yerusalem untuk melakukan karya keselamatan, karya salibnya. Dan dia ketika disalibkan juga berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelumnya, Tuhan Yesus berbicara kepada Tuhan, apa harus ini yang saya alami? Kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi, Lukas pasal 22 ayat 42 ya. Saya bacakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan. Apakah ini cawan ini, penderitaan ini merupakan satu-satunya jalan? Nah, itu percakapannya. Dan Tuhan Yesus menjadi contoh guru teladan kita untuk akhirnya benar-benar fokus pada tugasnya, melainkan kehendakmu yang terjadi, penyelamatan itu. Jadi dia tetap menjalani karya salib itu. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat di Tesalonika itu yang dihadapi dan harus dikelola. Bukan menerimanya, tetapi kreatif juga. Ada Tuhan yang sedang membimbing begitu rupa untuk dia menghadapi, untuk jemaat menghadapi persoalan ini. Bisa terjadi kalau kita salah, itu karena cara kita yang salah, berdampak. Dan karena itu kita bisa mengevaluasi. Nah, di situ kita membangun kehidupan. Disitulah kita meletakkan semuanya pada berterima kasih, bersyukur bahwa Tuhan membimbing. Jadi ada rencana Tuhan di balik itu. Jemaat Korintus mengalami itu, penganiayaan. Kalau Tuhan izinkan, ada yang diinginkan oleh Tuhan, ada rencana Tuhan.
Salah satunya adalah agar mereka bersaksi, ya, bersaksi tentang cinta kasih. Mereka tetap mengasihi. Jadi bukan membalas kejahatan mereka, tetapi bagaimana menunjukkan cinta kasih terhadap mereka. Seperti Tuhan katakan dalam nas tadi, mereka tidak tahu, bukan kehendakku Tuhan, karena mereka tidak tahu, ya. Dan mereka juga melakukannya seperti itu. Tetapi rencana Tuhan yang terbaik yang hendaknya berlaku dalam hidupku. Itu teladan. Karena itu jemaat di Tesalonika meneladani yang ini. Jadi mengucap syukur itu berarti juga punya mental yang kuat. Matang sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh meneladani Kristus menghadapi permasalahan kehidupan. Bagaimana kalau kita menolak? Nah ini dia. Kristus tadi tidak menolaknya. Tapi bisa dalam kenyataan hidup kita menolak. Kalau ada hal yang buruk terjadi atau hal yang berat terjadi, kita menolak saja. Dan hanya menolak, bukan mencari jalan keluar, bukan mengatasi. Ya. Mengucap syukur adalah kreatif juga gitu loh. Saya mengambil contoh, sekarang ini masa pandemi. Tentu banyak hal terjadi. Ya. Cara kita mengelola hidup berumah tangga seperti apa? Dengan pandemi ini, apakah cinta kasih kita juga mengalir begitu rupa? Misalnya ada yang positif. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau buat? Sebagai orang yang dikarunia Tuhan berkat. Tentu kita bisa menyalurkan berkat itu. Itu cinta kasih. Kita belajar sungguh-sungguh. Oh, tapi saya juga kurang, nanti bagaimana? Nah, di situ belajar kita. Bagaimana cinta kasih itu melampaui harta benda. Kita bisa belajar itu. Nah, begitu juga dengan mereka yang terpapar. Mereka tidak usah berkecil hati. Karena saudara-saudaranya, warga jemaat, tetangganya, juga sangat menyayangi dia. Di situ kita belajar bagaimana yang memang terpapar corona juga tidak berkecil hati, tetapi dia bisa tetap di dalam Tuhan. Dan bisa merasakan cinta kasih Tuhan melalui saudaranya dengan pemberian. Ini bukan sesuatu yang buruk. Ya, apapun yang diberikannya, kita mengucap syukur. Karena apa? Karena kita dengan demikian juga belajar untuk tidak keluar rumah. Karena kita mengasihi mereka. Karena mungkin kita imunnya lebih baik. Sehingga ketika kita terpapar itu, kita tidak terlalu bermasalah. Ya. Tetapi bagaimana kalau nanti terkena dengan mereka yang lainnya? Mereka akan mengalami kesulitan. Dengan begitu, peristiwa yang dialami ini juga merupakan berkat bagi kita untuk belajar sungguh-sungguh dalam segala kesulitan, tantangan, permasalahan, kita tetap menempatkan diri di dalam cinta Tuhan dan kita mencintai sesama kita. Nah, sehingga kita bisa dengan tenang, dengan tenteram, ya, lalu kita mulai mengadakan perawatan diri, pengobatan, dan kita mendukung semuanya dalam doa. Apakah gereja juga melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam hal ini? Menunjukkan sikap yang jelas. Dan dia benar-benar menyayangi. Tentu saja sikapnya adalah dia tetap berhati-hati. Dan dia tetap melakukan pelayanan. Nah, ini sikap gereja. Dan situasi seperti ini, pandemi, juga akan kita alami terus-menerus. Ya, kita tidak tahu sampai kapan, tetapi gereja tetap harus melakukan pelayanan. Dengan begitu, ini juga bentuk cinta kasih. Misalnya seperti ibadah yang dilakukan seperti ini. Menyentuh kita, mendampingi jemaat untuk benar-benar hidup dalam cinta kasih Tuhan. Tetap merasakan cinta kasih itu, walaupun kita tidak bertatap muka. Saya yakin saudara-saudara merenungkan ini begitu rupa ya, dan kita punya patokan yang kuat. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengelola kehidupan ini. Lalu, sebab, nah ini ya, sebab ini yang penting juga ya untuk menjadi catatan kita. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita bayangkan ya, masa kesulitan penganiayaan itu ada kehendak Allah? Apakah kalau kita susah, Allah senang? Bukan itu yang rencana Tuhan. Bagi kita adalah kalau kita semakin dewasa, itulah rencana Tuhan. Jadi
berbagai peristiwa alam, berbagai kenyataan sosial, pandemi dan sebagainya, itu dipakai oleh Tuhan begitu rupa. Karena itu benar Paulus katakan ada kehendak Tuhan di balik itu semua untuk menolong orang hidup bijaksana di tengah dunia ini dan menjadi berkat. Karena itu jangan buru-buru mengatakan itu bukan kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan di balik berbagai peristiwa. Tuhan menginginkan kita tetap mengucap syukur dalam peristiwa ini. Karena apa? Kita sudah didamaikan dengan Allah. Sehingga kita punya hubungan yang bagus dengan Allah untuk menghadapi realita kehidupan. Nah, ucapan syukur ini bukan senang-senang. Ya, bukan senang-senang dengan kenyataan pahit. Bukan itu. Tetapi benar-benar di dalam Tuhan untuk mengatasinya. Nah, itu dia. Untuk mengelolanya. Dan akhirnya kita yang mendapatkan kualitas. Di situ letak ungkapan syukur kita. Jadi kita justru mau menerima peristiwa itu, gitu lah. Mengelolanya, membantunya, dan begitu kita punya teladan guru kita, guru agung Tuhan Yesus. Dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi yang lainnya. Bukankah ini penting dalam kehidupan di dunia ini? Karena itu kita juga bersyukur di kepercayaan melalui peristiwa-peristiwa yang ada. Disitulah yang dimaksudkan oleh Paulus, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tentu kita masing-masing berbeda, ya. Tapi bagi seorang demi seorang ada rencana Tuhan. Dengan begitu, saya mengajak kita untuk juga memahami berbagai peristiwa dalam kehendak Tuhan. Kita terus-menerus membangun kehidupan begitu rupa, dan kita selalu mengarahkan diri terus di dalam rencana Tuhan. Karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita membangun kehidupan dengan optimis. Kita mendoakan juga negara yang kita cintai di bawah pemerintahan Bapak Presiden dengan jajaran di bawahnya untuk memimpin kita terus membangun kehidupan ini melewati berbagai kesulitan, tantangan. Kita tidak menyerah. Mari kita bersama kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 86 baitnya yang keempat. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senangku bersandar padanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senangku bersandar padanya. Puji dan syukurku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat kami, juga yang mengikuti perenungan ini. Ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Kami didamaikan dengan darah Kristus. Dan kami punya hubungan sehingga kami berdoa, bergumul bersama dengan Tuhan. Kalau berbagai peristiwa kami alami, ada rencana Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengatasinya. Dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi, mendamaikan dengan Allah, Allah membimbing, dan kami kreatif membangun kehidupan, mengatasi permasalahan. Kami belajar. Disitulah Tuhan membimbing kami untuk mengasihi, untuk membantu, untuk kami dapat hidup dengan baik di tengah dunia ini. Kami ingin berdoa dalam berbagai peristiwa yang kami alami. Ketika kami dalam keadaan senang, kami juga bisa tenggelam dan hancur di situ karena kami tidak mengucap syukur. Bukan Tuhan segala-galanya, sehingga yang menyenangkan itu tidak menenggelamkan kami dalam kesulitan. Karena kami tahu Tuhan, jika kami terus ada dalam kesenangan-kesenangan, kami tidak pernah dewasa juga. Kami terus dalam kesulitan justru. Demikian juga ketika kami ada dalam duka, ada dalam permasalahan, ada dalam penganiayaan seperti jemaat di Tesalonika. Kami juga diajarkan untuk mengucap syukur. Kami menempatkan diri
begitu rupa untuk tetap mengasihi, untuk kreatif mengatasi masalah. Seperti sekarang ini Tuhan, ketika pandemi corona terjadi di negara kami mengasihi mereka yang terpapar. Dan kami menyisihkan berkat Tuhan untuk membantu. Itu cinta kasih dan keluar dari hati kami yang terdalam. Kami belajar, kami mengasahnya, dan seluruh jemaat terlibat. Demikian juga upaya pemerintah untuk meringankannya. Tuhan memberkati agar kami dapat membantu begitu rupa. Dan di situ kebahagiaan kami. Karena itu kami juga mengucap syukur untuk kesempatan kami mengasihi saudara-saudara kami. Demikian juga bagi mereka yang terpapar. Ini bukan aib, karena terjadi pada siapapun. Baik yang sudah divaksinasi, diimunisasi maupun yang belum. Semua mengalaminya. Imunitas yang akan membantu melawan ganasnya atau persoalan corona ini. Karena itu Tuhan, Engkau juga memberkati agar mereka yang terpapar ini juga tetap mengasihi saudara-saudaranya dengan tidak keluar rumah. Mereka menjaga diri begitu rupa agar tidak menularkan kepada yang lain. Dengan begitu ya Allah, mereka bahagia juga karena belajar untuk mengasihi sungguh-sungguh, menjadi berkat apapun yang mereka alami. Mungkin lagi sesak, atau penciuman tidak ada saat ini, atau apapun gejalanya, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan untuk menggembleng kami, untuk menguji kami, agar kami sungguh-sungguh mengasihi diri kami, menjaga, merawat diri kami. Demikian juga kami berdoa agar kami dapat menjadi berkat bagi yang lain dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan. Bagi mereka yang bekerja di garda terdepan yang terkait dengan pelayanan kesehatan, tentu mereka mengalami hal-hal seperti ini lebih banyak. Karena itu kami juga doakan mereka yang melakukan tugas-tugas itu agar mereka dilindungi oleh Tuhan dalam berkat-berkat Tuhan tentunya. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.